Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan. Shalawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kami hormati dosen mata kuliah Ilmu Kalam Bapak Cecep Hilman SPDI MPD dalam membahas materi tentang aliran-aliran dalam ilmu kalam kontemporer pemikiran Hasan Hanafi dan Ismail Raji Al-Faruqi. Izinkan kami memperkenalkan diri, kami dari kelompok 7 mata kuliah Ilmu Kalam yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri Fitria Haryani Pertiwi dan rekan saya Syifa Masyropah. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja simak pembahasannya. Ilmu kalam menempati posisi yang sangat penting dalam ajaran Islam. Sebab segala persoalan keagamaan yang berhubungan dengan ketuhanan selalu saja ditelaah dari perspektif ilmu kalam. Dalam perkembangan pemikiran kalam, dikenal dengan metodologi pemikiran kalam klasik dan metodologi pemikiran kalam kontemporer. Pemikiran kalam klasik yang dalam aliran kalam diantaranya seperti Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan Salafiyah merupakan awal tonggak sejarah metodologi pemikiran kalam dalam khazanah intelektual Islam klasik, yang sampai sekarang masih dikaji dan dipelajari di berbagai pusat pendidikan formal maupun non-formal. Dalam Islam, munculnya ilmu kalam awalnya bermula dari persoalan politik yang pada akhirnya menjadi persoalan teologi. Diawali munculnya fitnah kubro pada masa Khalifah Utsman bin Affan yang berakhir dengan syahidnya beliau. Terjadinya perang Jamal dan puncaknya perang Siffin yang berakhir dengan arbitrase antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Peristiwa-peristiwa politik itu menimbulkan kebingungan politik bagi umat Islam saat itu yang memunculkan beberapa kelompok umat Islam. Pertikaian politik itu kemudian menimbulkan pertanyaan teologis tentang dosa besar, tentang iman, dan kafir. Secara harfiah, kalam mempunyai beberapa makna. Di antaranya adalah berbicara, hukum, dan juga din Islam. Secara tata bahasa, kalam adalah kata benda umum tentang perkataan, sedikit atau banyak, yang dapat digunakan untuk setiap bentuk pembicaraan atau ekspresi suara berturut-turut hingga pesan-pesan suara itu jelas maksudnya. Namun sebagai istilah, kalam tidaklah dimaksudkan perkataan atau pembicaraan dalam pengertian sehari-hari, melainkan dalam pengertian pembicaraan yang bernalar dengan menggunakan logika. Dalam perkembangan berikutnya, sistem pemikiran tersebut menjadi disiplin ilmu tersendiri yang kemudian disebut ilmu kalam. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ilmu kalam adalah ilmu yang secara khusus membahas tentang masalah ketuhanan serta berbagai masalah yang berkaitan dengannya berdasarkan dalil-dalil yang meyakinkan. Ilmu kalam sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri disebutkan untuk pertama kali pada masa Al-Ma'mun, setelah ulama-ulama Mu'tazilah mempelajari buku-buku filsafat yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Adapun alasan mengapa disiplin ilmu ini disebut dengan ilmu kalam. Yang pertama, persoalan terpenting yang menjadi pembicaraan abad-abad permulaan Hijriah ialah kalam Allah atau Al-Quran. Pembicaraan tentang Al-Quran ini pernah menimbulkan pertentangan-pertentangan keras di kalangan umat Islam di abad ke-9 dan ke-10 Masehi, sehingga timbul penganiayaan dan pembunuhan-pembunuhan terhadap sesama muslim di waktu itu. Yang kedua, dasar ilmu kalam ialah dalil-dalil pikiran, dan pengaruh dalil-dalil ini nampak jelas dalam pembicaraan-pembicaraan para mutakalimin. Yang ketiga, pembuktian kepercayaan-kepercayaan agama menyerupai logika dan filsafat. Dewasa ini, kajian teologi hanya berkutat pada masalah ketuhanan atau teosentris dan tidak mengaitkan diskursusnya dengan persoalan kemanusiaan universal atau antroposentris. Maka lambat laun ia akan menjadi out of date. Sebab teologi atau pemikiran kalam yang bercorak demikian dapat dipastikan akan kehilangan relevansi sosial dengan tantangan-tantangan aktual masa kini, seperti isu-isu kemanusiaan universal,
pluralisme keagamaan, kemiskinan struktural, kerusakan lingkungan, dan sebagainya. Kenyataan inilah yang menjadi latar belakang yang menimbulkan kegusaran dan keprihatinan yang luas terhadap perkembangan pemikiran teologi Islam di kalangan para cendekiawan Muslim modern di berbagai belahan dunia, khususnya sejak memasuki pertengahan kedua abad ke-20. Kritik terhadap teologi Islam klasik telah banyak disuarakan oleh para pemikir Islam. Salah satunya adalah Hasan Hanafi, yang menawarkan rekonstruksi teologi Islam ke arah antroposentrisme. Menurut Hasan Hanafi, sejarah Islam tentang teologi kenyataannya telah jauh menyimpang dari misinya yang paling awal dan mendasar, yaitu liberasi atau emansipasi umat manusia. Paradigma teologi klasik yang ditinggalkan para pendahulu hanyalah sebentuk ajaran langitan, wacana teoritis murni, abstrak spekulatif, elitis dan statis, jauh sekali dari kenyataan-kenyataan sosial kemasyarakatan. Dalam upaya merekonstruksi, maka objek kajian ilmu teologi klasik yang bersifat transenden, spekulatif, seperti pembahasan tentang sifat-sifat Tuhan yang relevansinya kurang jelas dengan kehidupan masa kini, harus diganti dengan kajian yang lebih aktual, seperti hubungan Tuhan dengan manusia dan sejarah, korelasi antara keyakinan agama dengan pemeliharaan keadilan, dan masih banyak lagi aspek lain. Yakni, perlu diupayakan pergeseran wilayah pemikiran yang dahulu hanya memusatkan perhatian kepada persoalan-persoalan ketuhanan ke arah paradigma pemikiran yang lebih menelaah dan mengkaji secara serius persoalan kemanusiaan. Jika tidak demikian, maka teologi Islam akan dianggap tidak ilmiah dan tidak membumi. Teologi hanya sekedar sebagai dogma keagamaan yang kosong, belum bisa menjelma sebagai ilmu tentang perjuangan sosial, menjadikan keimanan berfungsi secara aktual sebagai landasan etika dan motivasi tindakan manusia. Karena itu, gagasan-gagasan baru yang berkaitan dengan teologi harus berusaha untuk mentransformulasikan teologi tradisional yang bersifat teosentris menuju antroposentris. Dari Tuhan kepada manusia atau bumi, dari tekstual kepada kontekstual, dari teori kepada tindakan, dan dari takdir menuju kehendak bebas. Untuk mentransformasikan ilmu-ilmu serta pemikiran klasik menjadi ilmu atau pemikiran yang bersifat kemanusiaan, seorang pemikir modern kontemporer, yaitu Hasan Hanafi, memberikan penawaran dengan beberapa langkah. Seperti, pertama, langkah dekonstruksi. Langkah dekonstruksi ini dilakukan dengan menjalankan aspek isinya, metodologi, dan juga penjelasan terhadap konteks sosio-historis yang melatar belakangi kelahirannya serta perkembangannya saat ini. Kedua, langkah rekonstruksi. Langkah ini dilakukan dengan cara mentransfer teori-teori lama yang masih dapat dipertahankan seperti rasionalisme ke dalam perspektif baru yang didasarkan pada pertimbangan realitas kontemporer. Ketiga, langkah pengintegrasian. Langkah-langkah pengintegrasian ilmu-ilmu atau pemikiran klasik dan merubahnya menjadi ilmu kemanusiaan baru. Transformasi ilmu-ilmu yang ditawarkan Hasan Hanafi, yaitu usul fikih menjadi metodologi penelitian, fikih menjadi ilmu politik, ekonomi, dan hukum, tasawuf menjadi psikologi dan etika, ilmu hadis menjadi kritik sejarah, ilmu kalam atau teologi, dengan konsepnya seperti imamah, naql akal, kholq al-af'al, dan tauhid, secara berurutan menjadi ilmu politik, metodologi penelitian, psikologi, dan psikologi sosial, filsafat, dengan konsep-konsepnya seperti mantik, tabiat, secara berurutan menjadi metodologi penelitian, fisika, psikologi sosial, dan sosiologi pengetahuan. Karena itu apa yang didengungkan oleh Hasan Hanafi bisa menjadi alternatif memecah kebukuan. Menurutnya teologi mestinya dipandang sebagai antropologi, yang berarti ilmu-ilmu kemanusiaan, bukan ketuhanan. Dari sinilah, maka Hasan Hanafi dengan menggunakan pendekatan dialektika, fenomenologi, dan hermeneutika
mengkritik kalam klasik yang prosedur berpikirnya selalu bertolak dari Tuhan tanpa peduli dengan kondisi real yang dialami manusia. Baginya, sistem berpikir semacam ini memiliki kesenjangan yang jauh dengan penderitaan dunia Islam yang nyata. Pemikiran ini setidaknya didasarkan pada dua alasan. Yang pertama, kebutuhan akan adanya sebuah ideologi atau teologi yang jelas di tengah pertarungan global antara berbagai ideologi. Yang kedua, pentingnya teologi baru yang bukan hanya bersifat teoretik, tetapi sekaligus juga praktis yang bisa mewujudkan sebuah gerakan dalam sejarah. Dalam perspektif epistemologi, Al-Faruqi memiliki kelebihan bahwa konsep tersebut menolak sikap skeptisisme yang telah menjadi prinsip dominan di kalangan terpelajar dan menjalar di kalangan orang awam. Bahkan, melahirkan empirisme yang memunculkan magisterium dalam kewenangan mengajarkan kebenaran. Al-Faruqi menempatkan konsep dasar tauhid sebagai dasar bagi penafsiran rasional atas semua fenomena alam semesta sebagai prinsip utama dari akal yang tidak berada pada tataran non-rasional. Karena prinsip ini bahwa pengakuan Allah sebagai kebenaran atau al-haq itu ada dan bahwa dia itu esa merupakan kebenaran yang dapat diketahui sebagai pernyataan yang dapat diuji kebenaran serta dapat diketahui oleh manusia. Terdapat juga konsep epistemologi tauhid Al-Faruqi yang berada pada posisi kelebihan sekaligus juga menjadi titik kelemahan. Fokus pemikiran tauhid Al-Faruqi adalah upaya menggeser pemahaman tauhid dari pola teosentris menuju antroposentris. Al-Faruqi ingin pemahaman umat Islam terhadap dasar ideologisnya atau tauhid tidak sekedar mempunyai nilai ideal, tetapi lebih bersifat fungsional dan mempunyai pengaruh real dalam kehidupan. Konsep tauhid yang dibangun oleh Al-Faruqi ada beberapa titik lemah yang dapat dikemukakan. Pertama, konsep tauhid Al-Faruqi meletakkan manusia sebagai pusat kajian atau antroposentris. Hal ini sangat dipengaruhi oleh kondisi kaum muslim yang lemah dalam kehidupan dunia dan cenderung menjadi manusia kelas 2 dibanding komunitas barat yang maju dan makmur. Kedua, banyak terjadi kontradiksi dalam pemikiran Ismail Raji Al-Faruqi. Al-Faruqi menolak pandangan kaum filosof yang memandang alam sebagai kosmos yang serba teratur dan mengikuti hukum sebab akibat. Dalam perspektif epistemologi, Al-Faruqi memiliki kelebihan bahwa konsep tersebut menolak sikap skeptisisme yang telah menjadi prinsip dominan di kalangan terpelajar dan menjalar di kalangan orang awam. Dalam ilmu kalam, banyak sekali pertentangan pendapat yang masing-masing memiliki argumen baik secara akli maupun nakli. Di samping itu, kajian-kajian tentang aliran kalam selama ini tampak sekali kurang nuansa pemikiran sejarah dan pendekatan sosial. Seharusnya, kedua pendekatan ini penting digunakan sebagai telaah kritis terhadap aliran-aliran kalam untuk memungkinkan munculnya muatan baru metodologi kalam yang lebih bernuansa kontemporer. Tentunya, muatan metodologi pemikiran kalam kontemporer yang digagas ini tetap berpegang teguh secara mutlak kepada Al-Quran dan Al-Hadis sebagai sumber utama pemikiran kalam, di samping penalaran sebagai media untuk melakukan upaya ijtihad. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga menambah wawasan teman-teman. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.